Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, di sini saya akan menjelaskan cara membuat antena microstrip polar patch yang berbentuk array 1x4 yang dimana itu bekerja pada frekuensi 3,5 GHz yang biasa digunakan pada komunikasi untuk jaringan 5G. Pada antena kali ini digunakan sebuah substrat menggunakan Rogers RT5880 dan ground plane yaitu copper. Baik, tanpa lama-lama kita langsung pertama buka CST-nya terlebih dahulu. Pilih New New Template. Lalu microwave dan RF optical, pilih antena. Lalu next. Pilih yang planar. Lalu next. Pilih time domain next. Next. Nah, di sini karena kita menggunakan frekuensi 3,5 GHz, di mana frekuensi minimumnya yaitu 3,3 GHz. Sini sih frekuensi minimumnya 3,3 GHz. Nah, untuk frekuensi maksimumnya sendiri itu 3,7 GHz. Nah, untuk monitor tentang pada E-field, H-field, dan far field. Lalu next, finish. Untuk susunan dari antena microstrip sendiri itu yang paling bawah itu terdiri ground plane, lalu di atas ground plane ada sebuah substrat, di mana di atas substrat itu ada patch dan patch tersebut yang tersambung dengan feedline. Maka dari itu kita pertama-tama adalah membuat sebuah ground plane terlebih dahulu dengan cara pilih pada modeling, lalu pilih yang fix, habis itu kita escape. Nah, di sini kita namanya adalah ground plane. Nah, untuk X-min-nya sendiri adalah min WG sampai X-nya adalah WG. Lalu Y-min-nya min LG sampai min-nya adalah LG. Lalu Z-nya sendiri adalah ketebalan dari ground plane tersebut, di mana ketebalan dari ground plane tersebut yaitu 0,035. Lalu pilih materialnya, di mana materialnya adalah menggunakan copper. Kita cari materialnya ada copper. Kita pilih copper enel, lalu kita load. Nah, kita coba preview terlebih dahulu. Nah, di sini untuk nilai dari WG sendiri adalah 130 mm. Untuk nilai LG sendiri adalah 55 mm. Nah, nilai ketebalan dari ground plane sendiri adalah 0,035 mm. Lalu oke. Nah, kurang lebih bentuk dari ground plane sendiri adalah seperti ini. Langkah berikut adalah membuat sebuah dari substratnya sendiri. Masih sama seperti membuat ground plane, yaitu menggunakan bricks. Lalu escape, namain substrat. Nah, untuk X-min-nya masih sama seperti ground plane, min WG, WG. Y-min-nya adalah min LG sampai LG. Nah, untuk Z-nya sendiri karena susunan dari substrat sendiri itu di atas dari ground plane, maka Z-nya kita diisi T. Lalu untuk Z-nya adalah T plus H, di mana H adalah ketebalan dari substrat tersebut. Lalu untuk materialnya kita pilih, karena kita menggunakan Rogers RT5880, kita cari yang sesuai. Dapatnya Rogers RT5880 Lucy. Download. Kita preview terlebih dahulu. Nah, di sini masukkan nilai parameter dari H sendiri adalah nilainya 1,588. Lalu oke. Nah, kita sudah ada ground plane sama substrat. Bilang kalimat terlebih dahulu pada keyboard. Nah, di sini kita pertama adalah membuat sebuah feedline di mana feedline tersebut yang terletak di bawah sini, tengah bawah. Bagaimana di tengah? Kita gunakan pick point. Pick point, pilih yang edge center. Nah, habis itu kita pilih yang local line WCS.
Lalu kita masih sama membuatnya menggunakan fix pada modeling. Escape. Agar memudah membedakan feedline-nya, kita namain saja feedline 1. Rumus feedline 1 sendiri umumnya adalah min WZ1 per 2 sampai WZ1 per 2. Untuk Vmin-nya adalah 0, Vmax-nya adalah LZ1. Nah, di sini karena posisi feedline sendiri di atas dua substrat, maka untuk Vmin-nya adalah T plus H. Vmax sendiri adalah T plus H plus T. Lalu kita materialnya balik kepada copper nail. Nah, nilai WZ1 sendiri adalah 6,7 mm. Lalu LZ1-nya adalah 20 mm. Nah, kurang lebih dari bentuk dari feedline pertama seperti ini. Kita hilangkan OpenJS. Nah, lebih seperti ini ya. Baik, kita lanjut membuat feedline yang ada di atas ini. Lalu bagaimana caranya? Seperti bisa kita menggunakan pick point. Tapi sebelum itu kita pilih angka 3 pada keyboard agar mempermudah. Pick point yang pick at center. Lalu balik angka 5, lalu tekan W pada keyboard. Nah, di sini masih seperti biasa menggunakan prefix. Nah, kita namain feedline 2. Nah, rumus feedline 2 sendiri adalah pada umumnya diisi minus dalam kurung WZ2 ditambah WZ1 sampai WZ maksudnya adalah WZ2 tambah WZ1. Nah, Vmin-nya adalah 0, Vmax-nya sendiri adalah LZ2. Lalu untuk Vmax-nya adalah T. Coba kita preview. Nah, nilai WZ2 sendiri adalah 12 mm. Dan nilai LZ2-nya adalah 4 mm. Nah, di situ kita lanjut lagi membuat feedline yang ada di sini, tepi sini, sama di tepi sini. Masih sama seperti biasa, kita pilih angka 3 berikut. Sebelum kita lanjut pada pembuatan feedline berikutnya, alangkah baiknya kita menggabungkan dua feedline tersebut agar lebih mudah untuk proses berikutnya. Dengan cara klik pada feedline 1, lalu pilih boolean, pilih yang add, lalu pada feedline 2 kita tekan, lalu enter. Nah, kurang lebih feedline tersebut sudah tergabung menjadi satu. Lalu kita bisa bikin feedline yang berikutnya. Bisa kita tekan angka 3 pada keyboard, lalu pilih pick point yang endpoint. Kita arahkan pick point tersebut pada bagian pojok kiri bawah. 5, habis itu kita pilih W pada keyboard. Masih sama, kita gunakan fix. Namain saja feedline yang 3. Uminya adalah 0, Umax-nya adalah LWZ3 WZ3 ditambah WZ4. Untuk Vmax-nya sendiri adalah LZ3. Untuk Vmax-nya adalah T. Lalu pilih preview. Nah, untuk nilai WZ3 sendiri adalah 33,6 mm. Lalu untuk WZ4-nya adalah 10 mm. Lalu untuk nilai LZ3-nya adalah 10 mm juga.
lalu oke. Kita preview. Nah, kurang lebih gambaran feedline tersebut seperti ini. Lalu kita agar bisa mempercepat dalam pengerjaan, kita gunakan fitur transform. Bagaimana caranya? Kita pilih feedline 3. Sebelumnya hilangkan terlebih dahulu local WCS. Pilih feedline 3 lalu transform, pilih yang mirror. Jangan lupa centang pada bagian copy. Untuk XP-nya sendiri diisi -1. Lalu preview. Nah, sudah. Nah, kita gabungkan lagi dengan cara masih sama, kita pilih boolean. Lalu feedline 3 di enter. Gabungkan ke feedline 1. Nah, langkah berikutnya adalah membuat feedline lagi di bagian sini dan sisi sini. Pilih angka 3 pada keyboard, lalu pilih tick point yang endpoint. Pilih angka 5, lalu W. Nah, kita masih sama, gunakan break, namanya saja feedline 4. Nah, untuk Wmax sendiri adalah WZ4, terus Wmax adalah LZ4. Untuk Wmax adalah T. Kita preview. Nah, di sini nilai WZ4-nya adalah nilai LZ4-nya adalah 14 mm. Masih sama, agar ada lebih mempercepat pengerjaan, kita pilih feedline 4 lalu kita transform, pilih mirror, centang pada copy. Sebelumnya hilangkan terlebih dahulu local WCS. Oke, kita gabungkan lagi. Nah, langkah berikutnya adalah kembali membuat feedline di atas sini sama di sini. Sama, kita bilang ketika pada keyboard, lalu pilih pick point, pilih yang at center, pilih W pada keyboard, lalu angka 5. Nah, namanya saja feedline 5. Nah, feedline 5 sendiri dan rumusnya adalah min dalam kurung LZ5 ditambah WZ5 ditambah WZ6. Maaf, sebenarnya WZ4. WZ5 ditambah WZ6. Untuk Wmax-nya sendiri adalah nilainya adalah LZ5, Wmax-nya LT. Kita preview. Nah, nilai WZ5 sendiri adalah 23. Lalu nilai WZ6-nya adalah 1,9. Dan nilai LZ5 adalah 2,9. Oke. Lalu kita masih sama, kita transform pada nilai pada feedline 5 tersebut. Kita gabungkan. Nah, langkah berikutnya membuat feedline di sini, sini, dan sini. Dengan cara masih sama, pilih angka 3 pada keyboard, lalu pick point,
pilih yang pick and center, pilih yang pick and point maksud saya. Oke, pilih W dan 0,5 pada keyboard. Yang sama rumusnya, kita menggunakan break, lalu escape, namain fit and 6. Fitline 6 sendiri untuk min-nya adalah 0, Umax-nya adalah WZ6, lalu untuk Vmax-nya adalah LZ6, serta Wmax-nya adalah itu. Nah, untuk nilai LZ6 sendiri adalah 11,1. Pada Fitline 5 sendiri rumusnya Wmax-nya adalah WZ5 ditambah WZ4. Sama kita gunakan fitur transform. Gunakan local WCS, transform, pilih mirror, copy, min 1, gabungkan fitline tersebut. Nah, kita tinggal bikin fitline bagian sini dan sini. Kita pilih 3 pada keyboard, lalu pilih point, pilih yang end point. Tekan W pada keyboard dan 5. Masih sama rumusnya, gunakan break, tambah aja dan 6 dan 7 deh. Untuk Vmax adalah min Z6, Vmax adalah LZ6, Vmax adalah X. Transform, mirror, kita gabungkan fitline tersebut. Cara pembelian enter, gabungkan keduanya, kita gabungkan ke fitline 1 karena tanggung semua. Oke, nah kurang lebih bentuk fitline dari antena tersebut seperti ini. Lalu kita tinggal bikin patch-nya, dimana patch-nya Patch-nya sendiri adalah berbentuk sebuah lingkaran, di mana lingkaran tersebut ada 4 buah lingkaran di sebagian sebelah sini, sisi sini, dan sisi sini. Baik, tanpa lama lagi kita bikin sebuah patch tersebut. Maka kita pilih yang artikel pada keyboard, lalu pilih point, pilih yang pick at center. Tekan W pada keyboard dan 5. Setelah itu pilih, karena kita bikin lingkaran, kita pilih bagian yang silinder. Lalu escape, namanya patch 1. Nah, untuk radiusnya sendiri adalah jari-jari lingkaran tersebut, di mana kita menggunakan parameter A. Untuk inner radiusnya adalah 0, di mana centernya adalah 0, serta V centernya adalah nilai jari-jari dikurangi nilai WZ atau lebar dari patch fitline dari 6 tersebut.
untuk nilai batch adalah A min LS. Untuk Wmax-nya adalah T, lalu kita preview, dimana nilai A-nya adalah 17 mm, kita nilai LS-nya adalah 6. Nah, kita gunakan fitur transform. Kita bikin patch lagi, bikin sini dan sisi sini. Untuk tradisinya adalah dari A, bisa adalah A dikurangi dari LS. Dari ntar LS-nya sendiri adalah patch slot. Untuk slot Wmax-nya adalah T. Kita preview. Nah, oke. Kita gabungkan dari 4 patch tersebut dengan cara transform, pilih patch, lalu boolean add, gabungkan semuanya. Nah, lalu patch tersebut kita gabungkan dengan fitlan, dimana dengan cara pilih patch, lalu add boolean, pilih fitlan 1, klik enter. Nah, di sini kurang lebih susunan antena break seperti ini, yang sebelum adanya sebuah slot. Lalu kita bikin slot untuk antena tersebut dengan cara sama, kita pilih tick point, pilih yang endpoint. Nah, lanjut kita gunakan yang break. Kita namain slot 1. Nah, UMI-nya adalah 0, Umax-nya adalah WZ6, untuk Vmax-nya sendiri adalah LS. Lalu mid E, lalu oke. Karena kita butuh 8 slot, maka kita agar mempercepat pengerjaan, kita gunakan transform. Pilih translate, lalu copy. Nah, di sini untuk X nilai X-nya adalah minus 3,8. Kenapa 3,8? Karena lebar dari sebuah fitlan 6-nya adalah 1,9. Karena digeser 2 kali, maka dia jadi 3,8. Karena ke kiri jadi minus. Kita pilih OK. Lalu kita gabungkan slot tersebut menjadi 1. Oke. Lalu kita transform lagi, pilih mirror, X-nya adalah min 1. Oke. Ketiga lagi. Sama kita gunakan pick point, pilih yang endpoint, W, lalu nggak ada. Namanya slot 2. Masih sama rumusnya, Umax-nya adalah WZ6, Vmax-nya LS, Vmax-nya adalah T. Oke. Masih sama seperti tadi, kita
pilih boolean, pilih transform, hilangkan dulu local WCS, transform, translate, copy, jangan lupa diklik, X-nya minus 3,8. Lalu kita ketikkan slot tersebut. Nah, lalu kita menghilangkan dari slot tersebut dengan cara pilih patch, lalu pilih boolean, pilih yang subtract. Satu. Oke, lalu hilangkan slot tersebut dengan cara boolean, pilih add, lalu enter. Nah, kurang lebih bentuk antena tersebut seperti ini. Langkah berikutnya adalah membuat sebuah port dari antena tersebut. Membuat port pada sisi bawah midland. Nah, kita gunakan pilih pick, pilih yang pick face, lalu pilih bagian sini, bagian face bagian sini. Kita ke simulation, pilih wave port. Nah, di sini untuk nilai X-min-nya adalah dari minus 3,5 sampai 1,6 dikali 8,02. Kita samakan semuanya. Lalu kita centang pada ensure shielding. Lalu pilih OK. Lebih seperti ini. Habis itu kita bisa jalankan antena tersebut dengan cara klik simulation, start simulation, untuk mengetahui nilai-nilai parameter antena tersebut. Jika sudah melakukan simulasi, kita bisa melihat parameter antena tersebut pada bagian 1D result. Nah, yang pertama adalah nilai dari return loss. Kita bisa pilih pada S parameter. Apa sih return loss sendiri? Return loss sendiri adalah kemampuan dari antena tersebut untuk memantulkan kembali ke arah sumber. Nah, biasanya nilai return loss sendiri yang baik adalah kurang dari negatif 10 dB. Nah, di sini terlihat nilai parameter antena tersebut pada bagian return loss-nya adalah negatif 17 dan bisa dikatakan sudah ideal. Lalu berikutnya adalah nilai dari PSWR. PSWR sendiri adalah voltage standing wave ratio, adalah perbandingan antara gelombang yang berdiri maksimum dan minimum. Nah, biasanya nilai idealnya adalah dari rentang 1 sampai 2. Ini terlihat PSWR-nya adalah 1,3 dan bisa dikatakan sudah baik. Lalu kita bisa lihat bandwidth-nya adalah 1. Sini. Lalu kita pilih bagian far field, pilih yang 3,5. Lebih terlihat seperti ini pada bagian bola radiasi, bisa dikatakan adalah bola radiasi unidireksional. Lalu pilih bagian gain. Nah, di sini terlihat gainnya adalah 12 dBi. Baik. Sekian penjelasan mengenai pembuatan sebuah antena microstrip berbentuk patch lingkaran
yang menggunakan ARRI 1x4. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf jika masih ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.